Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Lili Suryani di channel Lili Sari. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan saya ingatkan lagi sama teman-teman, banyak-banyak latihan soal, banyak-banyak tryout, biar makin mantap juga dalam manage waktunya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini maupun yang belum tekan tombol subscribe, untuk menekan tombol subscribe-nya dulu sebelum kita masuk ke pembahasannya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama, diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Baru kita lihat sekilas opsinya, kemudian kita ke soalnya. Nyonya Maya, umur 22 tahun, P2 A0, nifas 14 hari, datang ke BPM dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Kita garis bawah ya teman-teman. Hasil anamnesis, riwayat melahirkan normal, payudara bengkak, tegan dan nyeri. Ini juga kita garis bawahi. Kemudian bayi tidak mau menyusu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 38,8 derajat Celcius. Ini demam ya teman-teman. Kemudian nadinya 92 kali per menit. Ini juga cepat. Kemudian pernapasannya 22 kali per menit. Payudara keras, kemerahan mengkilat dan nyeri saat palpasi. Ini juga kita garis bawahi ya teman-teman. Jadi yang ditanyakan itu diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut. Kita lihat optionnya. A. Tumor, B. Abses, C. Mastitis, D. Retraksi puting, E. Bendungan ASI. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Bagian A, tumor, ini belum bisa kita pastikan karena belum ada data yang mendukung bahwa ini ada tumor karena tidak dinyatakan bahwa ada benjolan. Kemudian bagian B, abses, di sini tidak disebutkan bahwa ada nanah. Kalau abses itu biasanya ditandai dengan adanya pengeluaran nanah. Kemudian yang bagian C, mastitis. Nah, ini ya teman-teman jawabannya mastitis karena dia keluhannya ada ditandai dengan warna yang merah mengkilat, kemudian nyeri saat dipalpasi, payudara keras, kemudian suhu juga 38 derajat Celcius. Nah, ini juga nifasnya di hari ke-14. Nah, kalau mastitis ini biasanya terjadi di minggu-minggu ketiga dan minggu keempat setelah persalinan, dan bisa terjadi kapan saja pada nifas ya teman-teman. Kemudian yang bagian D, retraksi puting. Kalau retraksi puting itu teman-teman berarti putingnya masuk ke dalam. Kalau bendungan payudara biasanya terjadi di awal-awal nifas, biasanya 3-5 hari karena biasanya ASI itu belum lancar keluar ya teman-teman. Kemudian biasanya terjadi pada kedua payudara dan hanya nyeri pada payudara, kemudian bengkak dan keras. Biasanya tidak ada yang tidak disertai dengan merah dan apalagi mengkilat ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah C, mastitis. Soal berikutnya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kita lihat sekilas optionnya, kemudian kita ke soalnya. Seorang perempuan umur 26 tahun, P1A0 datang ke BPM dengan keluhan nyeri pada kaki sebelah kanan sejak 1 hari yang lalu. Kita garis bawah ya teman-teman. Kemudian hasil anamnesis melahirkan 3 hari yang lalu di BPM dengan riwayat partus lama dan nyeri pada luka jahitan sehingga takut jalan. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/80, nadi 92 kali per menit. Ini nadinya juga lumayan tinggi ya teman-teman. Kemudian suhunya 38,5 derajat Celcius. Ini juga suhunya tinggi. Kemudian pernapasannya 24 kali per menit. Kaki kanan bengkak, warna merah, nyeri bila ditekan dan digerakkan. Ini kita garis bawah ya teman-teman. TFU-nya setengah pusat simpisis. Kontraksi uterus baik, lohia rubra, luka jahitan perineum bersih dan kering. Nah, yang ditanyakan diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Optionnya A. Tromboflebitis, B. Hematom, C. Varises, D. Selulitis, E. Abses. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Tromboflebitis adalah peradangan pada pembuluh darah balik atau vena yang memicu terbentuknya gumpalan darah pada satu vena atau lebih. Biasanya itu terjadi karena lama tidak berjalan ataupun kelainan pembekuan darah ya teman-teman. Nah, ini kan di soalnya disebutkan tadi bahwa ibunya takut jalan karena adanya nyeri luka jahitan. Jadi jawabannya adalah ini ya teman-teman,
Tapi tidak apa-apa kita bahas satu-satu. Yang bagian B, hematom itu merupakan kumpulan darah tidak normal di luar pembuluh darah. Contohnya kalau misalkan kita pernah jatuh atau terbentur, biasanya ada lebam atau warna ungu di tangan, merah keungu-unguan ya teman-teman. Kemudian yang bagian C, varises. Kalau varises itu biasanya ditandai dengan pelebaran pembuluh darah, biasanya di kaki kalau misalkan kita terlalu lama berdiri. Varises itu kayak pembuluh vena itu menonjol keluar loh teman-teman. Kemudian kalau selulitis seperti bekas luka yang tumbuh loh teman-teman, yang berkembang. Biasanya kalau belum terlalu sembuh baik, kemudian perawatannya tidak bagus, biasanya timbul selulitis. Kalau bagian E, abses. Abses itu ditandai dengan kantong yang berisi nanah atau luka yang bernanah ya teman-teman, karena disebabkan oleh infeksi. Soal nomor 3, tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita lihat sekilas optionnya, kemudian kita ke soalnya. Nyonya Anti, umur 25 tahun, P2A0, nifas 14 hari, datang ke rumah sakit dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Ini kita garis bawah ya teman-teman. Hasil anamnesis, riwayat melahirkan normal, payudara bengkak, tegan dan nyeri. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/70 masih normal ya teman-teman. Kemudian suhunya 37,8, agak lewat dari suhu normal ya teman-teman. Kemudian nadi 92 kali per menit, ini agak cepat. Kemudian pernapasannya 22. Payudara keras dan nyeri saat dipalpasi. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, ini kita harus tahu dulu teman-teman, ini diagnosisnya apa supaya kita bisa menentukan langkah yang bisa kita lakukan. Kalau dilihat dari ciri-cirinya itu teman-teman, ini merupakan bendungan payudara karena tidak ada yang mengatakan bahwa adanya peradangan, adanya merah mengkilat. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwa dia merupakan bendungan ASI ya teman-teman, karena suhunya pun masih agak lewat sedikit dari normal, tapi masih ini loh teman-teman, masih ringan, masih 37,8. Biasanya kalau mastitis itu lewat dari 38. Kemudian langkah apa yang harus kita lakukan, langkah awal apa, karena dia merupakan bendungan ASI. Sesuai dengan langkah di buku petunjuk atau buku pedoman tata laksana yang kita lakukan itu mulai dari yang pertama, menyangga payudara dengan bebet atau bra yang pas. Kemudian yang setelah kita sangga, kita kompres dengan air hangat selama 5 menit. Nah, baru setelah itu kita urut payudara dari arah pangkal ke puting. Selanjutnya setelah kita urut payudara, kita keluarkan ASI. Kemudian susukan bayi 2-3 jam sekali, ataupun sesuai dengan keinginan bayi atau on demand ya teman-teman. Nah, pada masa-masa awal setelah kita kosongkan payudara, kita kompres dengan air dingin. Jadi jawaban yang benar adalah E. Soal berikutnya, tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita lihat sekilas optionnya, kemudian kita ke soalnya. Seorang perempuan umur 22 tahun, P1A0, nifas 4 hari, datang ke BPM mengeluh nyeri puting susu saat menyusui. Hasil anamnesis ASI cukup, hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 80, pernapasan 22, suhu 36,5 derajat Celcius, semuanya masih dalam batas normal ya teman-teman. Kedua payudara keras dan puting susu lecet. TFU-nya 1/2 pusat simfisis, kontraksi uterus baik, lohia rubra. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Yang ditanyakan adalah tindakannya. Bagian A, menganjurkan sementara tidak menyusui. B, mengajarkan teknik menyusui. C, menganjurkan memerah ASI. D, memberi salep antibiotik. E, memberi obat anti nyeri. Jawaban yang paling tepat adalah B ya teman-teman, mengajarkan teknik menyusui yang benar karena putingnya lecet, begitu ya. Soal berikutnya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kemudian kita lihat sekilas optionnya, kemudian kita ke soalnya.
Nyonya Indah umur 22 tahun P1A0, nifas 14 hari datang ke BPM dibawa keluarganya karena kejang. Ini kita garis bawahi ya teman-teman. Hasil anamnesis persalinan ditolong oleh dukun. Nah, ini juga kita garis bawahi. Kemudian tidak ada riwayat kejang sebelumnya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, nadi 90, pernapasan 24, suhu 37,8. Mulut mencucut, punggung melengkung, ini kita garis bawahi ya teman-teman. Perut keras, TFU tidak teraba. Nah, yang ditanyakan diagnosis apakah yang paling mungkin? Nah, kita lihat optionnya. Yang bagian A, eklamsi, B, epilepsi, C, tetanus, D, shock sepsis, E, meningitis. Yang bagian A teman-teman ini bukan ya, karena kalau eklamsi memang dia merupakan kejang, tapi dia itu terjadi karena tekanan darah yang terlalu tinggi. Nah, sedangkan kita lihat ini tekanan darahnya 120/70. Kemudian kalau epilepsi ini memang teman-teman merupakan kelainan pembekuan darah ya. Memang juga kejang, tapi kejangnya ini terjadi sering ya teman-teman, tapi tidak ditandai dengan adanya perut mencucut, punggung melengkung, dan perut keras. Kemudian yang bagian C, ini tetanus. Tetanus juga teman-teman ditandai dengan adanya kejang, dan ini tanda-tandanya sama seperti di soal bahwa mulut mencucut, punggung melengkung, dan perut keras. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya teman-teman. Kemudian kita lihat yang bagian option D, shock sepsis. Ini shock sepsis diakibatkan terjadinya shock akibat adanya infeksi. Kemudian meningitis ini adalah kelainan pada selaput kepala ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Soal berikutnya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kita lihat sekilas optionnya, kemudian kita ke soalnya. Nyonya Ayu, umur 35 tahun, P4A0, nifas 6 hari. Datang ke BPM dengan keluhan demam disertai menggigil. Kita garis bawahi ya teman-teman. Kemudian hasil anamnesis, nyeri pada perut bagian bawah, dan mengeluarkan cairan dari kemaluan berbau tidak sedap. Ini juga kita garis bawahi ya teman-teman. Sejak 1 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 98, ini tinggi ya teman-teman. Pernapasan 24, suhu 38,5. Suhunya juga tinggi. TFU 1 jari di bawah pusat. Ini juga ada kelainan ya teman-teman, karena nifas 6 hari dan TFU-nya masih 1 jari di bawah pusat. Nyeri tekan pada uterus. Nah, yang ditanyakan diagnosis apakah yang paling mungkin? Bagian A, mastitis, B, metritis, C, abses pelvis, D, tetanus, E, postpartum blues. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Bagian A, mastitis. Kalau mastitis ini merupakan peradangan pada payudara ya teman-teman. Yang bagian B, metritis. Metritis ini teman-teman merupakan infeksi pada uterus setelah persalinan, diakibatkan karena kurangnya tindakan aseptik yang dilakukan pada saat tindakan maupun kurangnya hygiene pada pasien. Nah, ini biasanya ditandai dengan demam di atas 38 derajat Celcius, kemudian nyeri perut bagian bawah, lokianya berbau dan purulen, nyeri tekan uterus, kemudian subinvolusi uterus ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ini, tapi tidak apa-apa, kita bahas satu-satu. Bagian C, abses pelvis, ini merupakan peradangan pada panggul ya teman-teman. Kemudian bagian D, tetanus. Tetanus tadi ditandai dengan kejang, mulut mencucu, dan perut teraba keras. Kemudian yang bagian E, postpartum blues, ini merupakan gangguan psikologis pada ibu nifas ya teman-teman. Setelah melahirkan biasanya ditandai dengan dia mudah menangis, mudah murung, kemudian biasanya tidak ingin menyusui bayinya, tidak ingin melihat bayinya, biasanya terjadi di awal-awal nifas. Soal berikutnya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kita lihat sekilas optionnya, kemudian kita ke soalnya. Seorang laki-laki mengantar istrinya ke rumah sakit. Hasil anamnesis, umur istri 20 tahun, P1A0, nifas 7 hari. Istri sering menangis, sulit tidur,
dan menolak menyusui bayinya. Hasil anamnesis riwayat persalinan bedah, ibu menolak diperiksa dan tiba-tiba menangis. Nah, ini yang ditanyakan diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Stres, B. Psikosis, C. Skizofrenia, D. Baby blues, E. Depresi postpartum. Jadi jawaban yang paling mungkin itu teman-teman karena ini merupakan postpartum. Jadi antara D sama E. Perbedaan antara baby blues dan postpartum depression yaitu kalau baby blues biasanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu, terus gejalanya biasanya perubahan mood, tiba-tiba menangis, khawatir, sedih, mudah marah. Terus kalau misalkan dia depresi postpartum itu bisa berlangsung lama hingga 6 bulan atau bisa lebih lama lagi. Kesulitan untuk merasakan hubungan dengan bayinya, ada pikiran untuk menyakiti bayinya, tidak ingin melihat bayinya, seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 8, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kita lihat sekilas optionnya, kemudian kita ke soalnya. Nyonya Erni umur 35 tahun, P4 nifas 10 hari, datang ke BPM dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Kita garis bawah ya teman-teman. Hasil anamnesis payudara nyeri dan terasa bengkak sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70. Nah, di 92 ini juga termasuk cepat ya teman-teman. Pernapasan 24, suhu 38 derajat Celcius. Payudara keras dan nyeri saat ditekan. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, kita lihat optionnya. A. Abses payudara, B. Kanker payudara, C. Bendungan ASI, D. Retraksi puting, E. Mastitis. Nah, kita lihat keluhannya tadi teman-teman. Dia nyeri saat ditekan, kemudian demam sejak 2 hari yang lalu. Nah, ini terjadi di nifas minggu kedua ya teman-teman. Kita lihat di sini keluhannya dia hanya nyeri pada saat ditekan. Tidak ada yang mengatakan bahwa dia merah, tidak ada mengatakan dia mengkilat dan sebagainya, tidak ada yang mengatakan merah meradang, berarti dia adalah bendungan ASI ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kita lihat sekilas optionnya, kemudian ke soalnya. Nyonya Maya, umur 26 tahun, P2A0 nifas 3 hari. Datang ke BPM dengan keluhan kepala pusing sejak 1 hari yang lalu. Kita garis bawah ya teman-teman. Hasil anamnesis, riwayat melahirkan secara spontan, perdarahan banyak. Ini juga kita garis bawah ya teman-teman. Dan lemas. Ya, ini juga kita garis bawahi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 92, pernapasan 20, suhu 36,2. TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik. Lohia rubra HB 10 gram. Ini juga kita garis bawahi ya teman-teman. Nah, yang ditanyakan diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Trombositopenia, B. Leukositopenia, C. Thalassemia, D. Leukemia, E. Anemia. Jawabannya adalah E ya teman-teman, anemia. Karena yang diketahui di soal itu HB-nya 10, kemudian pusing dan lemas. Soal berikutnya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kita lihat sekilas optionnya, kemudian kita ke soalnya. Nyonya Ani, umur 28 tahun, P2A0, nifas 5 hari. Datang ke BPM dengan keluhan payudara bengkak, hasil anamnesis nyeri jika disentuh. Ini kita garis bawah juga ya teman-teman. Bayi tidak mau menyusu, riwayat melahirkan normal. IMD tidak berhasil, ini juga kita garis bawahi ya teman-teman. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, suhu 37,5, pernapasan 20, nadi 82. Semuanya masih dalam batas normal ya teman-teman. Tampak puting susu masuk ke dalam, payudara tegang dan keras. Nah, yang ditanyakan diagnosis apakah yang paling mungkin? Bagian A, abses payudara, B, infeksi mama, C, bendungan ASI, D. Retraksi puting, E. Mastitis. Nah, jawaban yang paling benar di sini teman-teman adalah D ya, retraksi puting. Karena
yang diketahui di soal itu payudaranya masuk ke dalam. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain agar banyak yang merasakan manfaatnya. Karena ingat teman-teman, satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.